A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah ya Allah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Ummati fillah rahimakumullah. Untuk pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak kasih sayang dan rahmat yang Allah curahkan kepada kita, terutama nikmat yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merubah syu'uriyah kita dari yang tak baik menjadi baik. Semoga majelis ahlan wa sahlan bi tafassahu fil majalis, semoga sakofah ini menjadi syu'ur bagi ibu. Masih ingat nggak kemarin? Bu Nur? Bu Nur datang lagi ya bu, ingin syu'ur, kesenangan. Nah itu ya bu ya, jangan sampai kita datang ke majelis ini karena beban, karena nggak enak sama kawan, karena nggak enak sama pengurus ditanya-tanya. Pengurusnya rajin nggak sih bu japri ibu kalau nggak datang? Nggak usah, bisa kofa nggak usah kayak gitu. Assalamualaikum Bu Bismami, kok udah lama nggak datang? Itu bagi orang yang nggak terbiasa itu beban bu. Nah, habis itu dia datang lagi, habis itu hilang lagi, habis itu dia datang lagi. Karena ini majelis yang insya Allah bisa merubah syu'ur ibu dari yang tak baik menjadi baik. Nah, bertanya, saya juga nanyain. Sebenarnya nggak usah tanya bu ya. Allahu Akbar. Dan yang terpenting, jadikan majelis ini adalah majelis yang dapat mengantarkan kita jadi wanita yang disebut-sebut oleh penduduk langit. Nah, ini berarti Ustazah ada judul baru nanti. Siapa dia wanita-wanita yang disebut oleh penduduk langit? Tidak di sini kajiannya. Insya Allah saya akan ngaji itu nanti ketika duet sama Ustazah Oki Setiana Dewi di bulan Agustus. Insya Allah teman-teman bisa datang ya, siapa yang mau datang. Jadi itu enggak ditanya kok. Nanti saya nggak akan lihat mana sakofah nih, satu pun nggak ada. Nah insya Allah itu akan di Al-Husna ya bu tempatnya ya. Kok dibilang Husna? Oh Husna dekat kan? Selanjutnya mari sama-sama kita kirimkan salat beserta salam kepada kedua kita, kepada Nabi junjungan alam kita, kepada seorang Nabi yang maksum minaz zunub, kepada seorang Nabi yang lebih mencintai umatnya dibandingkan dirinya sendiri, seorang Nabi yang telah mengajarkan arti hijrah secara maknawi kepada kita semuanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ilan nur wa ila siratin mustaqim. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah. Rasulullah yang telah mengangkat derajat kita dari alam kebodohan kepada alam terang-terang yang kita rasakan pada hari ini. Baik, Ummahat, insyaallah kita akan lanjutkan kembali fikih kita. Kita kemarin sudah mengkaji di bab zikir. Sampai di mana, Bu? Oh ya, kita sudah sampaikan adabnya dalam hadis ini ya, Uni. Masih sedikit berarti? Ya, Oke. Kita lanjut poinnya Ummahat. Yang punya fikih sunnah nggak apa-apa dibawa Bu ya. Kita sekarang berada di buku 2.
Ngapain ibu beli di rumah tuh kalau nggak dibawa? Fikih 2 ya. Oh ini udah download, keren. Biar nggak bawa kitabnya yang tebal tuh ya nih. Cuman beda nih download sama bawa kitabnya. Ada unik kemarin. Ya, bukunya yang 2 tuh potong-potong. Oh gitu. Baik. Sekarang kita masuk poin yang selanjutnya Ibu. Kemarin kita sudah mengkaji di adab zikir. Saya nggak ulang ya Bu. Nanti kalau ulang waktunya habis. Ya. Maka kita akan kaji keutamaan berkumpul di majelis zikir. Ini dia nih. Biar menambahkan ruh. Keutamaan berkumpul di majelis zikir 20 Muharram. Disunahkan duduk dalam halakoh atau lingkaran zikir. Masya Allah. Ini halakoh zikir Bu. Ini adalah lingkaran zikir. Diterima dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika engkau melewati taman-taman surga, hendaknya engkau ikut bercengkrama. Ini taman-taman surga. Raudhahnya Allah tuh cuma ada 2 saja, akhwan. Satu di Masjid Nabawi. Nah, di Raudhah kan? Ya namanya Raudhah, ya kan? Yang kedua, inilah Raudhahnya Allah. Sudahlah nggak bisa sering-sering ke Raudhah Madinah gitu. Nabawi, ke Raudhah sederhana pun kita nggak pernah datang. Ini cinta Allah. Mereka bertanya kepada Rasulullah. Ini hadis Umar ya. Apakah itu taman-taman surga ya Rasulullah? Nabi bersabda, ialah lingkaran-lingkaran zikir. Berarti kedepannya bagaimana mindset kita, fikriyah kita. Silakan Bunda Yus, Bunda. Ya. Nggak apa-apa Bu. Dapat pahala. Kita kalau di majelis zikir Bu terlambat tetap dapat pahala. Tidur pun dapat pahala. Kok Ibu ketawa? Tidurnya Ibu di majelis ilmu tuh dapat pahala daripada tidurnya Ibu menonton sinetron. Nah, nampak aja Ustazah nih, ya kan Bu? Enggak Bu, kita nggak susah insya Allah. Ya. Tafasahu Bu. Fadal. Jadi umahat, ya. Hari ini kita harus membahasakan ketika kita hadir di halakoh ini, coba sebut mau kemana? Mau ke taman-taman surganya Allah. Supaya ada ruh istijabah gitu. Biar nggak ada beban, biar kita pergi itu dengan senang, dengan bahagia. Ya. Kenapa? Karena Allah memiliki rombongan pengelana dari malaikat yang mencari lingkaran zikir. Subhanallah, malaikat turun ke bumi mencari di mana ada lingkaran-lingkaran zikir. Jika menjumpainya, maka dia duduk mengelilinginya. Makanya sering di awal tazkirah itu saya katakan Ibu ikhlaskannya, karena ini adalah amalan yang didoakan para malaikat. Terus Allah punya malaikat khusus yang diutus oleh Allah dari atas langit menuju bumi untuk mencari di mana hamba Allah yang sedang mengadakan majelis zikir. Setelah dia ketemu, dia duduk mengembangkan bijanahi, mengembangkan kedua sayapnya memeluk kita yang hadir pada hari ini. Itu pertanda gitu loh. Tapi kadang-kadang kita nggak mendapatkan ruh itu gitu loh. Benar nggak sih? Atau Ibu hanya duduk tenang dengerin guru, ya. Ini yang mau kita tumbuhkan. Karena ini majelis Raudhatul Jannah Bu. Dan diriwayatkan oleh Muslim dari Muawiyah, hadis yang lain Bu. Rasulullah SAW pergi mendapatkan satu lingkaran dari sahabat-sahabat beliau. Beliau bertanya, mengapa engkau duduk di sini? Mereka berkata, maksud kami duduk di sini adalah untuk zikir kepada Allah Ta'ala dan memujinya atas petunjuk dan karunia yang telah diberikannya kepada kami dengan menganut agama Islam.
Nabi bersabda, demi Allah, tidak salah bahwa kalian duduk hanya karena itu. Dan aku tidak meminta kalian untuk bersumpah karena menaruh curiga kepada kalian. Tapi sebetulnya Jibril telah datang dan menyampaikan bahwa Allah Ta'ala telah membanggakan kalian kepada para malaikat. Jadi orang yang berada di majelis zikir itu, Allah membanggakan dia itu kepada siapa? Kepada malaikat. Makanya saya sering sampaikan, ibu, orang yang menuntut ilmu itu dengan halal atau dengan talaki, itu pahalanya nggak sama dengan ibu nonton YouTube. Dari ruhnya tuh udah beda, Bu. Jadi Masya Allah, ketika kita berkumpul di majelis zikir itu, ya, banyak hal yang kita dapatkan. Itu yang harus ada fikirnya kita, ya, mindset kita harus pergi ke majelis zikir. Nah, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'ad Al-Khudri dari Abu Hurairah bahwa mereka mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak satu kaum pun yang duduk berzikir kepada Allah kecuali mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Ini sudah sering kita dengar hadisnya. Akan diliputi oleh rahmat, akan memperoleh ketenangan, dan akan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa saja yang berada di dekatnya. Ini yang paling mudah untuk ibu catat. Ini hadisnya sahih, riwayat Muslim. Tadi juga hadis sahih ya. Kalau tadi kan hadis 1, 2 tadi itu berbicara masalah umum saja, dikelilingi malaikat. Maka kita bisa catat apa keutamaan orang yang duduk di majelis zikir. 1, kita ambil, Bu, dari hadis Sa'ad Al-Khudri ini ya. Dikelilingi oleh para malaikat. 2, akan diliputi rahmat. 3, akan memperoleh ketenangan. 4, dan akan disebut-sebut Allah kepada siapa yang berada di dekatnya. Masya Allah, Bu, biar kita nggak disebut-sebut manusia, Bu, tapi Allah yang akan menyebut kita. Akan disebut oleh Allah kepada siapa yang berada di dekatnya. Berarti penduduklah langit. Mudah-mudahan ini cinta Allah, akhwati fillah. Berapa poin, Bu? 4. Ibu mendapatkan ini enggak di majelis sakofah nih? Kalau nggak dapat ini, pulang aja lah, Bu. Dapat kan? Minimal kalau nggak dapat 4 tuh 2 ada yang dapat deh gitu. Yang pertama, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Nih, sekarang kita dinaungi para malaikat. Dia mengembangkan bijanahi, kayak kalau bahasa zohirnya tuh memeluk-meluk kita di sana. Masya Allah, ya, lebih cinta Allah. Tapi kalau ibu pergi majelis nongki-nongki, gitu, majelis arisan, itu malaikat nggak menaungi, gitu loh, nggak dipeluk-peluk. Kemudian apalagi, Bu? Akan diliputi rahmat. Terasa nggak sih kalau ibu datang majelis itu rahmat Allah tuh dekat dengan ibu? Terasa, Bu, no? Rahmat itu apa, Bu? Kasih sayang. Maka salah satu amalan untuk mendapatkan rahmat Allah, hadir ke majelis ilmu. Sudah dapat materi itu dari saya kan? Amalan yang mendapatkan rahmat dari Allah. Buka catatan 4 tahun yang lalu. Yang di Bunaya udah dapat nih. Udah banyak ya, Bu, no?
Oh, jangan sepele dengan rahmat-rahmat ini. Makanya sudah kita kaji. Kenapa gitu, Bu? Kita selalu ingin mendapatkan rahmat Allah. Ya Allah, semoga Allah rahmati kita ya, Bu. Ya Allah, semoga Allah berahmati kita. Tapi kita lupa mengkaji hamba Allah yang seperti apa yang akan dirahmati oleh Allah. Sehingga kita bisa beramal dengan amalan yang rahmatnya Allah. Kenapa, akhwat? Karena yang ada di mindset kita ini masuk surga dengan rahmat Allah. Bukan karena ibadah yang ibu miliki. Sekali lagi, bukan karena ibadah ibu itu tidak akan pernah menyamai dengan rahmatnya Allah yang Allah berikan kepada kita. Bu Neng, buka catatan yang lama, Bu Neng. Uni, Bu Fit, bisa lengkap? Sehingga kita mudah ketika kita diingatkan, semoga kita dirahmati Allah. Tapi itu sudah terpatri di dalam benak kita, amalan apa nih yang akan mendapatkan rahmat Allah? Rahmat Allah. Ini salah satunya orang yang pergi majelis ilmu, apalagi membaca Al-Quran, apalagi, Bu? Banyak istighfar, itu kan rahmat Allah. Ibu sholat, puasa, itu amalan mendapatkan rahmat Allah. Apalagi ibu menyatukan dua orang yang berselisih, benar nggak? Innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Semuanya Al-Quran loh, Bu. Ya, kalau kita mendamaikan, semoga kita mendapat Nah, nanti kita gaji ulang poinnya, biar terpatri ya apa amalan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ingat nggak ahli ibadah yang dia itu beribadah sekian ratus tahun? Masih ingat hadisnya? Jadi kita masuk surga nih, Bu, bukan dengan ibadah kita, tapi ibadah itu merupakan sarana untuk mendapatkan rahmat Allah. Karena rahmat Allah tuh nggak akan jatuh gitu aja. Nah, itu ya, pemahaman. Akan memperoleh ketenangan. Terasa nggak sih, Bu, kalau ibu masuk majelis ilmu tuh ada ketenangan? Meskipun ibu tadi di rumah, ya Allah, banyak masalah, kerjaan rumah belum selesai, datang ke sini, insya Allah sakinah. Walaupun habis ini galau lagi, pas masuknya tuh terasa ketenangan. Inilah sesaat ya, Bu Deri ya, akan disebut-sebut oleh Allah kepada siapa yang berada di dekatnya. Ya, jadi ini senantiasa harus kita ingat ketika kita sedang malas untuk melingkar. Ini kan lingkar namanya, Bu ya, berzikir, ya pergi halakoh-halakoh seperti ini. Ingat kembali keutamaan orang yang duduk di majelis zikir, sehingga kita bisa memprioritaskan. Kadang-kadang kita majelis zikir itu, Bu, tidak menjadi amalan prioritas, gitu. Ya, hanya mengisi kekosongan kadang. Kita coba ini untuk meresapi hadis yang kita sampaikan ini, bibir cinta Allah. Insya Allah ya, Bu ya. Berarti menghadiri majelis zikir itu kan gitu. Jadi kalau seandainya kita hadir nih, tapi kita nggak konsen dengan apa disampaikan, apakah itu tetap dapat pahala, Bu. Makanya saya bilang tadi, Bu Der, itu butuh proses. Sudah duduk aja, Ibu, walaupun pikiran Ibu kemana-mana, kan ada tuh guru ngomong, Ibu kosong, gitu kan? Guru ngomong, Ibu kemana-mana pikiran Ibu. Nggak apa-apa, Bu Deri. Dengan datang melangkahkan kaki ini yang pertama, kita akan didongeng oleh mereka. Nggak apa-apa, itu butuh proses. Datang sekali, benar nggak sih? Kita kalau majelis ilmu tuh datang sekali, ambar aja. Datang 2 kali, biasa. 3 kali, mungkin setelah 10 kali, Ibu baru merasakan ruh duduk di sakofah. Itu nggak bisa cepat, Bu Deri. Tidur aja Ibu di sini dapat pahala. Gitu tidur Ibu, guru ngomong. Apa Umi? Tapi jangan pula Uni mengapakan gini nih, apa-apalah tidur. Kantor saja kan tidur dapat pahala. Nah itu ya, Bu Deri, itu butuh proses dengan kita melangkahkan. Tapi kualitas pahala kita itu tentu nggak sama, Bu.
nggak apa-apa. Daripada ibu misalnya nonton kabar-kabari jam-jam segini misalnya kan. Aduh ya, jadi kita datang sini tuh minimal tuh walaupun pahalanya sedikit, tapi minimal telah mengalihkan waktu sia-sia kita menjadi waktu yang bermanfaat. Ya, terus kenapa? Jadi mengenai kualitas atau data saya ini. Jadi mana tuh kualitas kita duduk di majelis ilmu di kayak di kafe tadi kan, tapi tidak di rangkul mereka. Kalau ada tausiahnya dirangkul. Adanya, jadi kalau kita bilang apa, mana baiknya kalau kita duduk di majelis, tapi di masjid dibandingkan seperti di rumah ataupun di kayak kafe tadi, kita sama-sama mendengar tausiah ataupun apa belajar di majelis ilmu juga. Jadi kualitasnya. Ya, kalau memang yang paling bagus tuh pertama tuh memang di masjid. Nah, hadisnya juga di mas. Barang siapa yang mendatangi rumah Allah, kemudian dia membaca Al-Quran dan mentadaburinya berlingkar di situ, memang, nah, masjid lebih afdal bu. Nah, tapi nggak apa-apa bagi orang yang baru mulai berhijrah, gitu misalnya kan, kayak saya misalnya ngisi di kafe. Kalau ngisi kafe itu beban bu sebenarnya. Untuk menumbuhkan ruh mengaji di kafe itu nggak mudah, Bos. Tapi menumbuhkan ruh kalau ngaji itu di sini, misalnya kan, di masjid, itu ruhnya tuh mudah, gitu. Nah, mudah sekali. Bisa dipahami ya bu ya. Nah, insya Allah. Tapi jangan kalau habis ini pindah ke masjid kita. Gak apa-apa juga bu, ada masjid di depan kan? Nah, selain bu. Oke, bisa dipahami ya. Ada lagi pertanyaan? Budi apa? Sebentar ya Bu Fit. Kalau kita pada emosi, tapi mari kita tuh bersifat itu, jika gimana saja. Jadi pahala zikir ibu. Enggak apa-apa. Nah, ini mau kita kaji nanti di zikir lisan. Ya ibu-ibu cerita Allah, berarti ibu zikirnya lisan dulu. Ibu mau emosi, mau melawan suami, mau marah sama anak, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, bekik bu deh. Sampai 2 rumah ibu dengar. Itu lebih baik dibandingkan ibu mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata fahish, keji. Nggak apa-apa bu, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa. Besok suaranya turunin lagi. Nah, pertama bekik dulu kan, turunin lagi. Nggak apa-apa. Jadi bu, kita tuh akan mengeluarkan kata-kata tuh sesuai dengan kebiasaan apa yang kita ucapkan. Benar nggak sih? Kalau ibu sukanya zikir, pasti kalau marah tuh ibu zikir. Tapi terbiasa mulut ini berkata lata-lata yang tidak baik, itu ketika marah pun itu yang keluar gitu. Nah, jadi kita akan keluar sesuai dengan kata-kata. Oke ya bu ya. Nah, insya Allah kita lanjutkan lagi bunda-bunda ini cinta Allah. Saya akan kaji dulu ibu-ibu ini cinta Allah. Nggak bisa berurut dengan buku ini bu, karena dia apa, satu judul saya harus panjangkan dulu gitu, biar ibu dapatnya dalam ya. Kita akan masuk ibu-ibu ini cinta Allah, macam-macam zikir. Nanti baru saya mengucapkan keutamaan yang ada di dalam buku fikih ini. Baik, ibu catat dulu bu, ini zikir yang sudah biasa, cuman kadang-kadang zikir ini ringan, nilainya mahal di sisi Allah, tapi kita kadang-kadang meninggalkan gitu. Jadi kita kan mau mengkaji mana yang mudah dan mana yang tertinggi, kan gitu ya, ibu yang dicinta Allah. Ibu zikirnya panjang-panjang, lupa dengan zikir utama yang disebutkan di dalam fikih gitu ya. Jadi macam zikir itu yang pertama tasbih, catat dulu. Saya nggak sebutkan macam-macam tasbih ya bu. Tasbih itu kan macam-macam lafaznya. Subhanallah. Sudah tasbih? Apa lagi? Banyak lebih panjang dari itu tasbih. Tasbih juga. Ya.
Jadi zikir yang utama, satu catat dulu Bu. Ini maksud saya menyampaikan ini apa? Ibu jangan tinggalkan zikir ini. Setelah itu baru zikir yang lain. Tasbih subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lengkap tuh. Nah, ya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih. Jadi lafaz tasbih itu bukan hanya subhanallah saja gitu loh. Paham bahasa saya Bu? Ada tingkatan lafaz Bu. Yang paling terpendek itu memang subhanallah. Pokoknya kalau ibu lihat zikir ada yang berkaitan, ada hasbunallah, tasbihnya, berarti itu zikir tasbih namanya. Setiap doa awali dengan subhanallah. Itu dia tasbih. Yang kedua istighfar. Astaghfirullah itu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta itu istighfar. Itu dia. 3 tahlil. Apa tahlil Bu? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini bagian dari zikir. Lagi tahmid. Apa tahmid Bu? Pokoknya sudah ada alhamdulillahilladzi, masih tahmid namanya itu. Takbir, Allahu Akbar. 6 zikir berat ini kita jangan tinggalin nih. Dia ringan tapi timbangannya berat. Hauqalah satu lagi. Ya ini satu lagi hauqalah. Enak kali guru tuh kalau dikoreksi Bu. Saking semangat dia mudah-mudahan. Apa hauqalah tuh? Ini saya yang jarang didengar nih kan, jarang dikenal gitu. Lah, nyebutnya sudah namanya kadang-kadang ya Bu Yus. Hauqalah. La haula wala quwata illa billah. Bismillah. Nggak pakai dabar. Hauqalah. Ini mungkin agak baru. Maksud saya menyampaikan ini apa Bu? Setiap hari jangan sampai 6 zikir ini Bu tinggalin. Baru ditambah dengan zikir-zikir yang lain. Makanya orang sering menggabungkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata itu dia versi zikir lengkap. Jadi kalau habis sholat itu ibu suka kayak gitu atau suka satu-satu? Silakan aja satu-satu. Terserah ibu lah tuh. Tasbih 33, istighfar 33 terus ya Bu ya. Tahlil 33, tahmid 33, takbir 33, hauqalah 33. Tak sempat ibu tuh dong. Ayo Bu, ulangkan dulu 6 zikir yang dia ringan, timbangannya berat. 1. Makanya Masya Allah ya, tasbih itu duluan ya Bu. Subhanallah. Iya. Dah, paham sampai sini Bu? Nanti baru kita kaji apa keutamaan tahlil, keutamaan tasbih. Sebelum itu, saya akan mengkaji terlebih dahulu 4 tingkatan zikir. Biar kita mudah untuk mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita di dalam berzikir itu hanya ada 4 tingkat ini aja yang terjadi di dalam diri kita. Kalau zikir lisan ibu udah biasa dengar, zikir hati udah biasa dengar, zikir pikiran udah biasa dengar, zikir amal sudah biasa dengar. Tapi ini adalah tingkatan zikir ketika kita berzikir itu melalui apa? Gitu loh. Yang pertama, zikir yang kita ingat.
atau zikir yang engkau ingat. Saya tertarik menyampaikan ini. Kadang-kadang kita tuh banyak zikir tuh karena apa yang mendorong kita gitu loh. Makanya dikasih tingkatan, Bu. Yang pertama, zikir yang engkau ingat. Ini konteksnya kayak mana nih, Zah? Maka apabila ibu mengingat Allah atas inisiatif diri sendiri, tiba-tiba ibu zikir, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah. Itu berarti apa? Zikir yang engkau ingat. Ibu ingat zikir, ibu sebut gitu. Paham gak sih kalimat saya, Bu? Berarti kita mengingat Allah itu atas inisiatif diri kita sendiri, nggak disuruh-suruh orang gitu. Refleks inisiatif diri sendiri. Berarti kita yang mengingat zikir, kemudian kita lah menyebutkan zikir. Itu bahasa sederhananya, Bu. Jadi zikir yang engkau ingat. Berarti ibu yang ingat zikir dulu, baru tersebut dengan inisiatif ibu sendiri. Ini mungkin yang sering kita lakukan ya, Umahat ya. Termasuk malam tadi. Nah, Zikirnya ingat kan? ya. Zikirnya. Inisiatifnya sendiri ya, akhirnya refleks. Lagi, yang kedua, zikir yang membuat engkau ingat. Ya, ini yang mau saya terangkan. Di kalimatnya agak baku nih, tapi seru disampaikan, Bu Lia. Zikir yang membuat engkau ingat. Berarti apa? Ada seseorang yang mengingatkan kita untuk berzikir. Itulah, Bu. Atau situasi tertentu. Berarti kita harus refleks dari orang lain dulu gitu loh. Kalau tadi kan inisiatif sendiri. Nah, berarti kayak kita, nah banyak-banyak lah zikir. Nah, jangan lupa baca tahmid, tahlil, istighfar ya nak ya, kita sama anak-anak kita. Berarti itu zikir yang membuat kita ingat. Kalau kejadian Iya, dengan situasi tertentu. Nanti ada tingkatannya, Bu. Nah. Ketika melihat orang lain kan berzikir. Itu dia. Pokoknya kita tuh bukan refleks. Kalau tadi kan atas inisiatif diri kita sendiri nomor 1. Ini, Bu Lia, zikir yang membuat kita ingat gitu loh. Berarti apa? Diingatkan. Berarti ada orang yang mengingatkan kita untuk berzikir atau situasi tertentu. Nanti nomor 3-4-nya Ibu akan bisa membedakan nanti. Situasi Ibu ada melihat kecelakaan. Berarti kan Ibu diingatkan oleh orang nih atas situasi tertentu. Astagfirullahaladzim. Ibu melihat tertentu, Ibu zikir. Diingatkan orang lain, Ibu zikir. Kalau tadi itu nggak ada situasi tertentu, nggak ada orang ngingatin, atas inisiatif diri sendiri. Bisa dipahami, Bu? Oke, yang ketiga, zikir yang mengingatkanmu. Zikir yang membuat seseorang itu mengingat Allah. Zikir yang membuat seseorang itu mengingat Allah. Lewat apa nih, Bu? Contohnya ayat Al-Quran yang Ibu baca. Berarti itu zikir mengingatkan kita kepada Allah. Atau nasihat agama. masuk kajian. Iya, masuk kajian ini. Berarti apa, Bu? Kalau kalimatnya zikir itu yang membuat Ibu ingat. Zikir apa? Dengan baca Quran, dengan Ibu menerima nasihat, akhirnya Ibu ingat kepada
Allah. Paham nggak bahasa saya? Nanti saya sederhanakan lagi. Saya yang keempat. Yang keempat, apa boleh ya? Syarat Allah Iya, iya. Jadi kan karena kita kan zikir, kita kan zikir nih. Dengan zikir itu kita jadi ingat Allah gitu loh. Artinya sudah ngobrol juga bisa termasuk. Bisa termasuk. Makanya melalui ayat Quran, melalui nasihat agama ketika kita berada di majelis gitu loh. berarti zikir yang mengingatkan ini zikir yang ketika kita membahas tentang agama gitu ya. Jadi zikir yang mengingatkanmu. Berarti gini, ibu sedang zikir nih. Zikir yang ibu lakukan itu bisa mengingatkan kita kepada Allah gitu loh. Kayak kita baca Quran, kan ibu sedang zikir. Dengan ibu baca Quran, itulah ibu ingat Allah. Gitu loh boleh ya. Menit-menit di atas tadi juga begitu. Nah, nanti saya pisahkan. Tunggu dulu, sabar ya. Catat dulu. Yang keempat. Zikir yang membuatmu diingat. Zikir, apalah kalimat Nizah? Ini memang kalimat ini harus disampaikan, Bu. Dibolak-balik kan kita. Nah, coba nanti saya pahamkan lagi, Bu. Zikir yang membuat kita diingat. Kan intinya tuh kita sedang berzikir nih. Ya. Yang pertama tadi apa? Zikir yang engkau ingat. Berarti karena ibu ingat, makanya ibu zikir. Benar nggak? Makanya dia mengingat Allah atas inisiatif sendiri. Ada. Nah, yang kedua, nah, zikir yang membuat engkau ingat. Berarti, kan itu Bu. Nah, ingat Allah kan? Zikir. Ada bentuk sesuatu. Iya. Gitu dia. Dibalik Bu. Kalau yang pertama nggak ada apa-apa, kita mau. Ya itu dia. Berarti kita ingat Allah langsung, zikir gitu loh Bu. Dan itu dia. Kalau yang nomor 2 apa? Karena kita melihat sesuatu, ingat Allah, zikir. Nah, lebih itu kan yang ini refleksnya lebih tinggi nih, gitu kan? Yang ketiga apa Bu? Apa berarti? Majelis obrolan yang lain. Sehingga membuat kita zikir. Itu loh Bu ya. Jadi kalau yang nomor 3 ini ada sarana lain. Iya. Nomor 2 juga pakai sarana lain Bu. Agak lebih luas. Iya, itu dia. Lebih modern. Tar. Nomor 4 lagi dulu. Zikir yang membuatmu diingat. Berarti apa? Zikir yang membuat kita diingat oleh Allah. Zikir yang membuat kita ingat Allah, ingat kepada kita. Itu apa? Ketika zikir yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Nah itu dia. Zikir yang dilakukan dengan ikhlas dan kesadaran. Nah, ini susah nomor 4 nih Bu. Saya ulang ya. Yang pertama, zikir yang engkau ingat. Kita mengingat Allah atas inisiatif diri sendiri, tanpa ada kanan kiri. Oke Bu? Yang kedua, zikir yang membuat engkau ingat. Kita diingatkan, kita nggak sedang berzikir, tapi kita diingatkan untuk berzikir oleh orang lain atau keadaan tertentu. Kita waktu itu nggak sedang zikir loh. Itu saya bilang, ada orang ketabrak. Astagfirullah, subhanallah. Tuh. Itu namanya zikir yang membuat kita ingat.
Karena kita astagfirullah kan gitu. Yang ketiga, zikir yang mengingatkanmu. Ibu baca zikir-zikir tuh, ibu lakukan zikir-zikir itu, dengan ibu melakukannya, ibu mengingatkan. Ya. Jadi ibu sendiri. Makanya tadi dia berarti apa? Nomor 3 ini ibu harus penuh dengan amal. Baca Quran atau nasihat agama. Kok tadi yang nomor 2 orang yang beramal ibu lihat gitu loh. Bisa nggak sih ibu dibedain? Bisa ya. Udah pada paham Bu Lia? Aplikasinya paham juga. Apa ya kembali? Kayak kalau kita sakit tuh masuk zikir yang mana aja? Kalau kita berzikir kondisi sakit. Nah, berarti nomor 2 kondisi tertentu, gara-gara sakit ingat Allah. Nah, kan gitu. Kan gitu. Dosa juga. Iya. Dosa juga. Zikir yang membuat kita ingat. Nah, Nomor 2. apa Bu? Nomor 2. Sekarang Nomor 1, 2, 3, 4 itu gampang sebenarnya Bu Lia. Kita bedakan dulu ya. Kalau nomor 1 tuh ibu berzikir tapi tidak ada dari mana-mana dorongannya. Ibu sendiri, refleks, spontan. Inilah sebenarnya orang-orang ahli ilmu dan ibadah. Dimanapun dia, ngapain pun dia, kan Bu Lia, dia selalu menyebut Allah. Nomor 2 inilah kita yang sering. Semangat kali Bu nomor 2 nih. Sudah terjadi apa-apa ketentuan baru zikir, baru berucap, kan gitu Bu Lia. Yang ketiga, ibu berzikir dengan amal, ibu baca, ibu pergi pengajian, dengan seperti itu ibu jadi ingat Allah. Nah, itu dia. Zikir itu yang membuat ibu mengingat Allah, gitu loh. Nah, yang keempat ini yang kualitas Bu. Zikir yang membuat kita diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 1 bisa jadi salah satu jadi nomor 4. Apa Bu? Nomor 1 itu bisa jadi salah satu dari nomor 4. Nggak ada sarana nomor 1. Kalau nomor 4 dia punya sarana, Quran. Nomor 4 kan? Nomor 4. Oh ya, nomor 4 itu gini aja Bu, kualitasnya yang berbeda tuh. Itu tingkatan yang paling tinggi. Nah, biasanya nomor 3, nomor 4 tuh. Jadi bagaimana zikir yang membuat seseorang diingat Allah, ketika zikir yang dia lakukan itu dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Cuma ini prosesnya tinggi Bu, ini tingkatan yang paling tinggi, makanya nomor 4. Tapi yang spontan yang nomor 1 ini justru yang bisa yang menjadi nomor 4. Ya. Karena kalau dibaca tuh nggak ada. Enggak, nomor 1, 2, 3 itu sebenarnya bisa mencapai nomor 4. Iya kan Bu? Nah, kayak kita baca Quran, alladzina idza zukirallah, surah apa tuh? Innamal mu'minuna alladzina idza, itu Bu, apabila wa iza tuliyat alaihim ayatihi zadat sum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Lupa pertamanya. Innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat alaihim ayatuhu zadat sum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang yang beriman itu ketika dia dibacakan Al-Qur'an, berapa Bu? Hatinya bergetar, bertambah keimanannya. Itulah dia yang zikir nomor 3 ini, Bu Nur. Nomor 4 ya. Bukan, kan ini dia pakai fasilitas nomor 4, nomor 3. Dan nanti dia bisa naik nomor 4. Kan ada orang baca Quran tapi hatinya tidak tersentuh, kan gitu. Itu dia maksud saya. Nah, Jadi kepengen kayaknya untuk saat ini zikir yang nomor 1 ini yang paling berpotensi menjadi nomor 4. oke. Beda-beda ya. Nomor 1 ini karena jadi apa ya? Ya, Bu Endang tunggu dulu deh ya. Bu Endang apa Bu Endang saya? Kalau kita di atas motor terus kita daripada menurun kita zikir aja dengan itu tuh. Insya Allah itu zikir yang engkau ingat. Refleks aja. Saya juga di motor gitu kan. Tiba-tiba Hasbunallahu wa ni'mal maulah wa ni'man nasir. Lah ketika ibu menumbuhkan ruhnya lah jadi nomor 4 Umi.
Itu dia, kan refleks tuh. Bisa dipahami ya, Bude apa Bude? Ini karena kalimatnya terjemah Bu, bagus sekali. Kami selalu ingat biasa dari rumah ke sini banyak. Dan dari rumah itu langsung keluar dari pintu desa gimana ruang dulu. Nomor 1. Nah, Kalau di tapi nanti Bude dari rumah nengok tetangga Bude mukulin anaknya, Bude bilang Subhanallah. Nomor berapa tuh? Nomor 2. Itu ya Bude. Insya Allah nomor 1, 2, 3, 4 tuh kita pernah semua Bu. Cuman mungkin yang paling tinggi tingkatan zikir kita tuh berada di nomor 2. Benar nggak sih Bu? Lah jadi sesuatu baru berzikir. Kadang kita lupa untuk berzikir. Ibu udah bunyi alarm ibu yang Sampai balik tentangnya ya. Begitu pentingnya ulama ya. membuat tingkatan zikir ini. Kalau secara pelaksanaan Ustazah, sebelumnya ini kan kita lakukan. Refleks kan? Kita lakukan terus. Cuman kita baru tahu itu tingkatan kan? Iya, nah apa nih urgensi ulama membuat bahasan ini? Ada tujuannya. Kenapa kami sudah ada? Bagus pertanyaan Bu Nur ya Bu ya. Kenapa harus ada tingkatan ini? Berarti zikir aja lah. Makanya orang-orang tasawuf tuh ya. Zikir tuh Bu ya. Kenapa dikasih tingkatan? Biar zikir itu nanti menjadi nikmat dan sampai kepada taraf apa? Bukan lagi kewajiban tapi sebagai kebutuhan gitu loh. Makanya dikasih tingkatan biar ruh kita tuh naik. Ya Allah, aku nih zikir nih nomor 1 tapi ruhnya nggak ada loh. Nomor 2 nih kalau ingat. Nomor 3 itu untuk memulai zikir duluan tuh sulit tuh. Karena baca Quran kan harus dikhususkan. Kayak menuntut ilmu harus dikhususkan. Zikir refleks itu jangan sepele ibu. Itu ibu akan refleks apabila keimanan ibu naik. Keimanan ibu kalau itu turun kan ada refleks dulu. Nah, itu dia yang mau kita anukan. Jadi kenapa ulama membagi ini? Saya pun kenapa harus dibagi tingkat-tingkat seperti ini? Dan kita bisa mengukur kualitas zikir kita. Karena zikir kita tuh sekarang tujar. Benar nggak Bu? Apa tujar? Ya udah 2000, 1000. Nanti kita kaji mana lebih bagus berzikir pakai tasbih daripada jari. Udah, ada kan judulnya? Baru sampai situ. Baru sampai sini dulu ya Umat. Nah, ini akan selanjutnya kan kita kaji nih. Nah, menghitung bilangan zikir dengan jari jemari. Nah, kayak mana? Boleh apa enggak? Saya mau berjuang ya Bu ya. Berarti gini, kita harus coba berzikir menggunakan 4 tingkatan ini. Jangan sampai kita hanya berzikir kepada Allah dengan tingkatan kedua terus gitu loh. 2, 4, insya Allah kita semuanya melakukan Bu. pahalanya sama. Apa Bu? Pahalanya apa? Zikir yang diingat oleh Allah tadi lebih besar kan? Zikir ketika kita diingat oleh Allah dengan ikhlas, dengan apa? Kesadaran. Kita zikir suka nggak sadar Bu. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ini memang kajian ruh, kajian zikir ini memang harus dalam dikaji Bu. Gak cukup dengan istighfar aja. Kita tanpa mengkaji tingkatan gitu. Biar semakin berkualitas zikir kita Bu. Allah yuwafiq. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.